YouTube channel. Selamat datang di salah satu wilayah yang katanya dengan penduduk terbanyak atau terpadat ya di Jakarta. Mungkin di Indonesia juga, oke? Dan hari ini bersama mereka semua pastinya kita akan melaksanakan yang namanya sosialisasi pencegahan stunting. Karena seperti yang kita ketahui, stunting adalah isu kesehatan yang dihadapi di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia, mengingat persentasenya di Indonesia cukup tinggi. Jadi sebagai generasi muda, inilah kontribusi saya, pencegahan stunting. Ini luar biasa ya, tadi kan kita sudah sempat menyebutkan bahwa belum tentu orang yang pasti stunting, anak yang stunting sudah pasti kerdil, tapi belum tentu yang kerdil itu adalah stunting ya. Nah benar, kenapa saya menyebutkan demikian? Karena kalau kita berbicara stunting, berbicara gizi. Tetapi orang yang kerdil itu tidak selamanya pengaruhnya itu karena gizi atau akibatnya karena gizi. Bisa jadi karena genetika. Dan genetika itu dia memainkan peran yang luar biasa. Tetapi kalau dibikin presentasinya, itu sekitar 30-an% lah genetika, 70%-nya ini faktor sosioekonomi. Sosioekonomi di dalamnya adalah tingkat sosialnya, tingkat ekonominya yang tadi sempat Ibu sampaikan ya. Tapi untuk genetikanya itu cuma 30%. Bisa dibayangkan ya. Jadi kalau kita kembali berbicara stunting, yang benar-benar harus dikuatkan itu adalah faktor sosioekonomi. Karena dia 70% kan, dibandingkan cuma genetika yang 30%. Nah, kita mengetahui gejala stunting adalah satu, tumbuh kembangnya dalam artian tingginya dia pasti akan di bawah rata-rata anak seusianya. Jadi kalau anak seusianya harusnya tingginya segini, dia di bawah bisa ada kemungkinan. Tapi juga diikuti dengan klinis yang lain. Ya, seperti misalkan anaknya dia sering nggak sakit infeksi berulang. Nah itu juga harus menjadi pertimbangan dokter ya, menjadi pertimbangan ibu-ibu kader juga. Kalau dia ternyata dapat laporan, iya nih dia sakit terus minggu lalu apa bulan, itu juga harus dikasih catatannya Bu-ibu ya, seperti itu. Terus juga harus melihat keadaan gizinya seperti apa. Gitu. Tetapi untuk sekarang jenis apalagi yang Ibu sebutkan, dari genetika ibunya bertubuh pendek gitu ya, dari bapaknya tidak begitu. Ada kakak yang lainnya mengikuti, ada yang ibu, ada yang mengikuti ayah. Itu kemungkinan besarnya juga karena pengaruh genetika juga gitu. Tinggal dilihat dia selama bersekolah atau mungkin beraktivitas, apakah dia aktif, berbicaranya terlambat atau tidak, berjalannya lancar atau tidak, di sekolahnya dia gimana mengikuti pelajarannya, aktivitas dia sekolah apakah berlari lincah ataukah sebaliknya dan lain sebagainya. Kalau seandainya hanya tubuhnya saja yang lebih di bawah rata-rata, tetapi untuk intelektualnya dia pintar, ngomongnya lancar dan lain sebagainya, saya rasa itu pengaruh lebih ke genetika sih. Seperti itu. Cerdas juga, tidak cerdas juga, enggak. Iya. Nilai rata-rata lah. Kalau bergerak tidak. Lincah. Oke. Berarti secara motorik dia aktif ya Bu ya, motorik aktif. Mungkin secara intelektualnya yang menurut Ibu masih gaya yang termasuk pintar banget. Nah itu bisa diperhatikan lagi untuk gizinya lebih diperhatikan. Faktor ekonomi ya Bu ya. Nah itu yang harus lebih diperhatikan lagi gitu. Karena jangankan anak kecil ya, kita yang dewasa aja ngikuti pelajaran kalau nggak sarapan, nggak makan atau mungkin diet yang berlebihan ya anak zaman sekarang, itu aja udah berpengaruh banget. Ibu-ibu pun kalau dietnya nggak sehat kan pasti berpengaruh ke kinerja kerja ya Bu ya. Nah kurang lebihnya seperti itu.
08 Semper Barat bersama Yokate Cegah Stunting. Yeay! Pada hari ini kami sudah kedatangan tamu dari grup Dokter Rara yang telah memberikan sosialisasinya, memberikan pengarahannya kepada ibu-ibu kader, khususnya untuk balita yang stunting. Di RW 08 ada 4 posyandu, yaitu posyandu 1 sampai 4. Yang pertama diketuai oleh Bu Haji Kasdi, yang kedua di Gang 4 diketuai oleh Bu Tini, yang ketiga diketuai oleh Bu Megawati, yang keempat oleh saya sendiri, Muji Rahayu. Wah, perasaannya senang sekali. Dokter Clara itu orangnya baik, cantik, sesuai dengan nama dan jiwanya. Jiwanya juga jiwa sosial, ada perhatian pula ke anak-anak balita. Senangnya ya kita tambah pula ilmu kita, tambah pula saudara kita, apalagi sama Dokter Clara dan semua pada adik-adikku, anak-anakku yang ganteng-ganteng ini. Nama saya Tabroni, saya profesi sebagai advokat, sebagai ketua LBH Intan Jakarta Utara. Juga saya berprofesi sebagai staf tenaga ahli dari anggota DPR Komisi 3, yaitu tepatnya Bapak Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 dari fraksi Partai Nasdem. Kalau menurut saya ini sebuah pembelajaran yang sangat baik ya, karena memang di saat ingin negara ini maju, ingin bangkit, nah kita membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Dan ini hari ini kita bertemu dengan Clara yang masih sangat muda, mau meluangkan waktu, tenaga, pemikiran, bahkan mungkin materi untuk mensosialisasikan bagaimana apa itu stunting. Dan ini menurut saya sangat penting dan perlu mendapat dukungan dari masyarakat. Kenapa? Salah satu aset bangsa ini adalah generasi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sehat, insya Allah ke depannya bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Ditambah dengan sumber daya manusia yang bagus, sumber daya alam yang begitu banyak. Oke, jadi barusan kita selesai sosialisasi tentang pencegahan stunting. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal stunting itu gak jauh dari gizi ya, karena emang kita ketahui sendiri bahwa stunting adalah tentang gizi buruk yang kronik, ya Bu Ibu ya. Nah di sini bersama saya udah ada Pak RW yang mana luar biasa sekali supportnya. Kita bisa melakukan acara hari ini ya Pak ya, sosialisasi yang gak disangka-sangka loh, luar biasa. Dan tentunya ada ibu kader-kader posyandu. Dan di sini yang tadi saya sempat dengar bahwa ada salah satu ibu yang sudah mengabdikan dirinya ya untuk kesehatan Indonesia, anak Indonesia khususnya sejak tahun 80. Ya, benar ya Bu ya? Betul itu. Bu Muji betul. ya? Iya, betul. Muji bersama ibu-ibu lainnya juga. Nanti boleh cerita sedikit dong Pak, gimana sih untuk kesehatan di RW di sini? Antusias masyarakatnya seperti apa mungkin? Atau mungkin hambatannya terkait penanganan gizi lah, khususnya di RW Bapak. Ya sebetulnya kalau berbicara gizi itu udah nggak asing lagi lah. Memang semua itu dari tim kesehatan nakes itu kalau nggak dibantu para kader ya kewalahan. Kewalahan ya Pak Ya, ya. tanpa kader nakes itu kurang berjalan. Bukan nggak berjalan, kurang berjalan, kurang lancar, kurang maksimal. Kurang Dengan efisien. adanya dibantu sama para kader, alhamdulillah semua itu real, tepat sasaran, apa yang terjadi di lapangan itu real dilaporkan ke Naskes. Dari Naskes nanti akan berkunjung, kita survei apa sih masalahnya, akibatnya, sebabnya, karena ada sebab, ada akibat. Semua itu laporan dari para kader Yang benar-benar terjun ke lapangan ya, ya Pak betul. ya. Apalagi beliau bekas ini udah 30 tahun, luar biasa itu. Bahkan
Ibu udah mengabdi semenjak saya belum lahir. Luar biasa memuji sih. Kira-kira ya, gimana Pak? Ya, dan kita selaku pengurus juga selalu menyepot lah, ngasih spirit, ngasih edukasi supaya ibu-ibu ini, para kader ini kerja sosial tapi suka itu loh. Iya, benar. Segala sesuatu kalau suka, apapun yang terjadi akan dilakonin. Nah. Sekalipun itu banjir pun tetap terjun. Wah, itu. Sekalipun masa Covid pun tetap itu terjun juga, luar biasa Emang itu. ini power of emak-emak ini luar Iya, biasa mama ya. juga luar biasa. Luar biasa sekali. Luar Tepuk tangan lagi nih biasa. buat mama, luar biasa. Saya juga terima kasih sama emak-emak ya toh, sama para kader. Kalau nggak ada beliau-beliau, kita juga kewalahan. Walah. Kelurahan pun kalau nggak dibantu RT RW kader juga nggak bisa kerja sendiri. Jadi semua itu berkesinambungan, terkait berantai antara Berantai. Naskes, RT RW, Langkah kelurahan pemerintahan ya di itu. sini dan juga kader-kader ya Bu ya. Kuncinya kader Bu. Kalau RT RW masih dapat OP lah. Kalau posyandu apa sih nggak dapat? Iya, tapi suka. Tapi senang itu, senang. suka. Biasa loh. Kalau sesuatu tuh kalau suka udah enak lah. Gitu, itu. Nah, kalau kata Pak RW kan nggak bisa jauh ya dari perannya Ibu kader-kader Posyandu ini. Nah, kita tanyakan langsung seperti apa sih kira-kira Bu, ada hambatan nggak dalam kegiatan Posyandu setiap bulannya gitu? Hambatan sih pasti ada ya dokter. Tapi bagi kami sebagai kader, hambatan-hambatan itu adalah suatu perjuangan. Harus kita langkahi, harus kita jalani hambatannya seperti apapun. Pernah waktu dulu itu banjir besar, tapi kader ini tidak menyurut semangatnya untuk memberi PMT kepada para balita yang kena dampak banjir. Jadi kader ini ya saya puji sendiri, luar biasa. Luar biasa. Kalau pas lagi pandemi, Bu. Nah, kan lagi kan? pandemi. Waduh. Waktu pandemi itu kita harus ngasih vitamin A. Pada saat itu bulan Februari sama Agustus. Kader door to door. Door to door. Jadi posyandunya jalan ya Bu. Jalan. Dari pintu ke Jadi pintu. bawa timbangan, bawa ukuran dan ngasih itu vitamin A, vitamin A. Itu semua kader gerak di posnya masing-masing. Seperti itulah kader di RW 8. Wah, jadi penasaran ya posyandu di RW 8 ini seperti apa sih Bu? Nah, ayo kita Boleh nih Bu, kesana, boleh, boleh, Wah, ayo. kita diajak ke posyandunya Ke yuk. posyandu. Langsung aja Bu ya. Langsung. Ayo ikutin kita ya, kita mau lihat posyandu RW 8 8. Sampar Barat. Oke. Yang asik. Ini kita mau lihat posyandunya, kira-kira di RW gang berapa? Ini kan Di kita gang 4 8 dok, ya? ini gang 8, nanti ke gang 5, gang 6, terus ke gang 4 gitu. Gang 4. Iya. Kalau di sini tadi saya sempat dengar, ini foto sama pos 1, pos 2. Nah, itu ya. gimana itu Kalau pos pos-posnya? 1 itu pada saat Hati-hati kita Mas Riki sama Mas Romi ke sana, ke rumah saya itu pos 1. pos 1. Anggrek Berarti 1. sama Bu Uji ini pos 1. Pos 1 itu ada 6 kader. Ada 6 kader. Ya, terus pos 2 ke tempat Bu Tini yang baru kita samperin Iya, ini. benar-benar mau kita Ini samperin. pos 2. Pos Ini 2. 6 kader ini masuk termasuk di Anggrek 2. Anggrek 3 itu di Gang 8. Tempatnya di PAUD. PAUD. Oh. Ya, PAUD ya. PAUD. Itu. Pos 4 di tempatnya Pak RW. Oh, yang di situ ya Pak Iya. RW ya? Wah, berarti ini Pak Posyandu juga ini. Iya. Ada begini Iya, ya. waktu itu banjir itu jalannya banjiran, banyak yang kena diare, banyak yang kena gatal-gatal, ada yang iya. Terus itu gimana Bu? Itu ditangani langsung, jadi puskes itu turun. Waktu itu pimpinannya peduli banget. Peduli banget ya. Semua pimpinannya peduli Iya. nari nakes, apalagi Pak RW. Oh, iya. Pak RW itu peran banget. Ini kita udah pindah gang belum? Ya udah, ini gang 6 dok. Ayo, Ini gang 6 dok. Nah, itu tadi jadi gang 7 itu buntu, jadi nggak kita lewatin. Ini gang 6, terus ini belok kiri nanti. belok kiri kita Ya, ya. langsung. Lagi apa namanya ibu-ibunya juga pada semangat banget. PRW gimana sih caranya ngehandle semuanya itu? Iya kan? Rayuan gombal. Jadi Rayuan gombal. Pendekatan lah, pendekatan. Pendekatan. Iya, gitu.
Tabluminanas, silaturahim, gitu, ngobrol. Yang Tapi rayuan gombal masuk dalam silaturahmi dalam. yo iyalah itu masuk. Kira-kira boleh satu rayuan entah pantun atau apalah Pak mungkin buat teman-teman yang nonton ya. Jadi biar dirayu, mainlah ke Sambar Barat ya RW 08. Oh jadi ini bukan Bu? Iya, Oh Pak iya. Syandu Bu Walitanya ini. Waduh udah disambut nih. Ini calon kader ya. Halo Dek. Yeay, we are arrive. Sekarang kita di Posyandu berapa, Bu? Posyandu Anggrek 2, Posyandu Anggrek 2 di Gang 4 Blok R. Woi, lengkap banget. Udah kayak mengganti Google Maps ya. Nah, di sini inilah tempat di mana setiap bulan ya Bu ya dilakukan aktivitas Penimbangan balita, apalagi Bu? Pengukuran Tinggi badan, tinggi, terus ibu hamil juga. ibu hamil juga gitu. Jadi ini ruangan ini disulap seketika ya. Iya. Ya, Posyandu luar biasa banget. Dan ini Ibu ketuanya Anggrek luar 2. biasa. Jadi kita mau nanya-nanya dikit Bu, kalau di Posyandu Anggrek 2 ini berapa banyak balita Bu? Sekitar 125 untuk S-nya ya. Untuk S. Tapi untuk G-nya ya 100. 100 ya. Wow. Yang datangnya juga dokter. Iya benar. Berarti kadernya berapa orang Bu? 5 orang. 5 orang. Jadi 5 orang nge-handle sebanyak itu ya. Sesuai 5 meja. 5 meja. Luar biasa. Kira-kira ada nggak sih Bu hambatan setiap bulannya di sini kalau hambatan kan terkhususnya? pasti ada tuh. Ibaratnya balita yang biasa timbang dia nggak timbang tuh. Jadi kita samperin lagi. Samperin lagi. Iya. Wah, Bukan hanya di grup Posyandu tapi kita samperin lagi. samperin lagi ya. Biar dia mau hadir. Mau hadir ya. Iya. Ibu udah berapa lama nih aktif di Posyandu sebagai kader kalau boleh tahu? Iya, ada 15 tahunan. Weh, 15 tahun. Kalau anak udah remaja ya Bu ya. Selama 15 tahun itu kira-kira ada nggak cerita menarik? Iya, kalau cerita mah banyak. Banyak ya. Iya. Satu deh Bu yang kayaknya susah banget dilupain. Ya. Kalau inget bisa senyum-senyum sendiri gitu Iya. loh. Yang cerita yang paling menarik ketika saya bertanya siapa nama anaknya? Siapa ya? Lupa. Waduh. Untung bapaknya nggak ikutan ya. Ini bapaknya juga. Oh, bapaknya Terus juga. nama bapaknya siapa ya? Saya ketawa tuh. Nah, namanya kan lupa, bapaknya lupa. Aduh, siapa nih? Nanya lagi ke kader yang lain. Astaga. Saya nanya ke saya, "Bu, ini siapa?" Jadi saya ketawa. Karena ini anak siapa? Saya Ini anaknya siapa ya? Kok pada lupa semua. iya, kadang karena mungkin dia banyak anaknya tuh. Banyak. Kan satu orang tuh kadang-kadang 3. Ada 2. Iya. Kalau di antara pos-pos kan ini pos 2. Tadi kan ada total 4 pos ya. 4 pos kira-kira biasanya nih Pak RW juga ya. Mungkin dari Pak RW. Ada nggak pertandingan-pertandingan atau apalah gitu kompetisi-kompetisi. Tapi tetap sehat ya kompetisinya ada nggak Bu kira-kira Kalau di kita kan antara di sini pos-pos? memang yang selalu mengadakan itu kan kelurahan, tim kelurahan. Kelurahan. Jadi kita di sini seperti kayak kemarin tuh ibaratnya kayak seperti ini industri menu lah seperti itu. Oke, Jadi kita di sini antara pos 1 sampai dengan pos 4 atau kader yang lain juga seperti dasar wisma nanti kita libatkan semua. Nggak Semuanya PRW dilibatkan. seluruhnya, Oh. nggak ibu balitanya karena itu kan bersangkutan dengan ya itu gizi. Gizi. balita. Berarti kemarin pasti ada demo masak gitu ya Bu ya? Ada. Menyiapkan isi piringku. Ya kemarin juga sempat kan ada tuh programnya BKKBN sosialisasi pencegahan stunting tapi dengan cara yang fun. Terus saya termasuk salah satu jurinya, lihat kan ibu-ibu kader ini, semangat banget jogetnya, tapi informatif juga, kreatif banget. Nah, itu ikutin juga ibu-ibu di sini. Iya, semua Woi, ikut ikut semua. juga. Nanti setelah ini kita mau joget bersama nih Bu ya. Malah itu satu pas ini harus Senin masa ini, Selasa kader masa ini, Rabu masa ini gitu. Selama Selama 20. wah, tahu gitu kita makan ke sini ya. Kita join ke sini ya selama 21 hari. Lumayan kan anak kos kan hemat. Berarti boleh kita tahu nggak sih, kita lihat ya, kira-kira isi piringku ala pos 2, ala ibu pos kader Posyandu di sini lah ya, seperti apa?
Nah, kita lihat isi piringku ala Ibu Tini ya, Bu Tini ya. Di sini ada apa aja, Bu? Boleh bantu sebutin ya. Kita punya isi piringku ada nasi, sayur mayur, lauk pauk, dan buah. Ya, Ini sayurnya sayur kelor. daun kelor, Bu. Waduh, ini favorit saya juga nih. Ini kira-kira untuk di wilayah sini dapatnya susah nggak sih, Bu? Daun kelor ini. Kebetulan kita menanam. Wow, nih ini cara pencegahan stunting yang nyata gitu kan, memenuhi kebutuhan gizi salah satunya dengan cara nanam sendiri ya, Bu ya. Wow, ini nanam sendiri bener-bener Ada di sebelah, di sana. tinggal metik ya, Bu ya. Mau masak tinggal metik. Waduh, ini berarti untuk higienitas apa segala macam udah pasti kecentang banget ya, Bu ya. Udah pasti dijaga lah. Di sini pertama kita punya sumber protein dari ikan tongkol. Banyak orang berpikir ya, Bu ya, makanan sehat itu mahal, harus mahal. Padahal enggak. Orang mikirnya kalau mau omega 3-nya tinggi ikan salmon ya, padahal dari ikan tongkol pun omega 3 juga nggak kalah, bener nggak kalah. Proteinnya juga dapet gitu ya. Dari yang paling simpel lah, ini makanan khas kita ya, tahu tempe gampang, harganya juga murah, gampang dijangkau ya Pak Bu ya. Tapi juga ini merupakan sumber protein yang luar biasa gitu loh. Tinggal gimana cara manfaatin aja, maksudnya cara diolahnya Bu ya. Kalau digoreng terus kayaknya Pak RW juga nggak bakal full senyum ya. Tapi kalau hari ini digoreng, besoknya bacem, lusanya mungkin dibikin perkedel ya Bu ya. Wah, Pak RW mah full senyum. Nah, yang terakhir kita punya sayur bayam. Ini juga udah dikreasikan dicampur dengan tahu ya Bu ya. Sayur bayam sendiri banyak banget manfaatnya, padahal tumbuhnya bisa di mana aja. Maksudnya gampang ya Bu ya untuk budidayakannya. Kandungannya itu banyak zat besinya, antioksidannya ya Bu ya. Jadi gunanya itu bagus buat ibu hamil, ibu menyusui ya Bu ya. Zat besinya biar nggak kekurangan darah atau anemia. Sementara daun kelor pun sama, antioksidannya tinggi, vitamin C-nya ada gitu ya. Kedua sayurnya pun pasti memiliki vitamin, sumber vitamin yang luar biasa, yang mana bagus buat membentuk imunitas tubuh. Makanya kenapa isi piringku tuh harus kayak gini nih ya. Semua yang nonton harus dicontohin nih, ibu-ibu yang benar-benar memperhatikan isi piringnya. Supaya apa? Supaya kebutuhan sehari-hari kita, gizi sehari-hari kita tuh terpenuhi. Proteinnya dapat, karbohidratnya dapat, vitamin mineralnya juga dapat. Sehingga anak, ibu, bapak semuanya tumbuhnya maksimal. Terkhususnya anak ya Bu ya. Jadi yang namanya stunting itu jauh-jauh. Gitu. Akhirnya kegiatan hari ini berakhir juga, yang mana tadi kita awali dengan sosialisasi tentang pencegahan stunting di RW 08 Semper Barat. Dan gak nyangka banget ya antusias ibu-ibunya, Pak RW-nya, masyarakat di sini tuh luar biasa banget. Kalian juga bisa langsung lihat kan, seru banget kan. Selain itu kita lanjut dengan diskusi, dan tentunya kita juga sempatkan mengunjungi salah satu posyandu di pos 2 Anggrek, seru banget. Selain itu kita juga sambil bahas ya tentang isi piringku menurut para ibu kader. Seperti apa sih isi piringku, dan ternyata mereka luar biasa banget sih. Udah paham lah istilahnya semuanya. Emang bener kalau kata Pak RW, kata kita semua ya, stunting itu mencegahnya harus bareng-bareng. Gak bisa cuman para kader doang, gak cuman Clara Yokate doang, atau mungkin cuman teman-teman doang. Tapi kita semua tuh harus sama-sama bahu-membahu untuk mencegah stunting ini. Oke, karena generasi yang cerdas dimulai dari generasi yang sehat. By the way, selamat Hari Kesehatan Nasional tahun 2022. Jangan lupa ya, nonton, keep support dengan cara subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oh iya, jangan lupa juga komen ya di kolom komentar wilayah mana lagi ya yang harus didatangi oleh Clara Yokate berikutnya. Oke, tunggu next episode. Bye!